Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Sandi dan di materi ini kita akan mulai masuk ke persiapan sebelum beriklan. Nah, jika Anda tidak memiliki produk sendiri atau Anda tidak punya supplier, Anda bukan seorang supplier atau produsen, maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah menemukan produk yang terbukti laris. Jadi ngapain kita jual produk yang nggak laku ya kan? Nah, enaknya bisnis online, enaknya era digital sekarang semua serba transparan dan kita bisa riset dengan cara-cara yang mudah gitu ya. Nah, kita langsung saja. Oke, untuk memvalidasi produk laris ya, jika Anda belum punya produk ya sebagai dropshipper atau reseller, hal ini bisa Anda lakukan. Nah, kalau Anda punya kenalan supplier pun Anda juga lebih enak jadinya ya, menjual produk lain dengan sistem dropship, cuma istilahnya apa ya, Anda sudah ada patokan harga, punya brand ya dari produk yang sudah punya merek, sudah punya patokan harga, itu biasanya malah lebih enak karena tidak ada banting-bantingan harga kalau di poin reseller ini ya, walaupun sistemnya nanti bisa dropship di mana sistemnya bisa pengiriman dari supplier, itu lebih enak ya. Misal saya ada jual produk edukasi ya, produk edukasi, saya ngambil ada kenalan di peserta workshop, kemudian saya tanya produknya bagus dan menarik, sudah banyak yang pakai, sehingga udah punya merek sendiri ya tentu. Jadi dengan demikian tidak ada persaingan harga, semua nggak ada yang banting-bantingan harga. Bahkan kalau mau markup harga biasanya boleh, kita mau menentukan harga lebih mahal tuh biasanya lebih boleh. Nah, yang saya lakukan, saya bisa nanya ke dia gitu, ini udah valid ya, bagaimana, kita bisa nanya langsung penjualannya selama ini seperti apa, kemudian nanti juga targetingnya seperti apa, menjualnya ke siapa, media promosi iklannya, yang diiklankan apa, itu pun bahkan kita bisa nanya ke dia ya. Biasanya dia, ini aja mas, lihat nih di fanpage kita videonya ini nih, salesnya lumayan, nanti yang komennya bisa banyak ribuan. Itu udah enak banget kalau teman-teman bisa berkolaborasi seperti itu. Tapi kalau teman-teman lebih prefer untuk memulai dari dropship, dari marketplace, biasanya polanya adalah kita ambil barang di marketplace, kita markup harga, dan kita jual di Facebook. Dengan Facebook Ads kita bisa markup harganya, kita bisa naikin, ambil margin. Nah, saya pun dulu mengawali seperti itu. Jadi kita langsung mulai saja ya. Anggaplah Anda belum punya produk untuk yang untuk dijual ya. Oke, kita akan menggunakan marketplace dan fitur di dalamnya. Ada beberapa ya, yang biasa umum dipakai ya beberapa ini. Cuma saya biasanya ambil dari Tokopedia aja, ini juga udah banyak banget, udah banyak banget supplier di sana dan apa ya, udah cukup lah. Istilahnya udah banyak banget produk yang bisa dieksploitasi di sini gitu loh. Jadi kadang-kadang saya udah nggak riset di 3 atau marketplace yang lain ya. Oke, cara validasi produk yang laris kita langsung saja. Kita buka browser. Misalnya saya buka di browser yang lain aja. Oke, kita buka di Tokopedia sebagai contoh ya. Di Tokopedia itu ada hotlist. Hotlist itu adalah dan hampir di semua marketplace sih ada hotlist sebenarnya. Kita buka juga Bukalapak. Kalau ada Shopee. Oke, di Tokopedia itu biasanya bukan biasanya sih, ada hotlist. Hotlist itu adalah produk yang lagi hot
ya Anda bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada hotlist di bawah menu apa nih? Judul beli ini ya, ada hotlist. Anda klik di sana. Nah, ini adalah kumpulan produk yang sedang tren di atau dipopuler ya di Tokopedia. Ada jilbab ice cream, ini juga saya baru lihat juga. Ada juga perlengkapan menyusui. Nah, saran saya ketika memilih produk, pilihlah satu kategori produk. Misalnya Anda bingung mau main di niche apa, di segmen market mana, itu bisa dua. Anda bisa bermain berdasarkan apa latar belakang demografi, usia, misalnya Anda ingin berjualan kepada ibu-ibu di segmen market usia 25 sampai 30 atau ibu-ibu yang anaknya baru satu, masih balita. Nah, Anda bisa supply kebutuhannya dia. Tinggal cari produknya, bisa lintas kategori sini ya, bisa fashion, bisa perlengkapan ibu dan bayi, bisa rumah tangga, bisa barang-barang dapur, bisa buku, bisa alat kecantikan, banyak sekali ya. Atau Anda bisa main per kategori. Nah, Anda bisa main di kategori pokoknya hajar fashion ya, tapi saran saya nanti perlu didetailkan lagi kan fashion wanita. Fashion wanita kan banyak kan, ada hijab, ada yang syar'i, non syar'i, dan busana yang syar'i, non syar'i. Itu pun juga bisa dipilah-pilih kan. Misalnya hijab juga macam-macam, ada hijab syar'i, ada hijab apa. Nah, itu Anda bisa main berdasarkan kategori yang Anda perdalam lagi produknya. Nah, kategori yang diperdalam lagi, ada subkategori dan lain sebagainya. Itu contoh ya. Jadi Anda bisa main menentukan yang ingin dijual itu ya. Saya kasih contoh di sini ya. Nah, tentukan segmen Anda bisa tadi ya berdasarkan demografi, ya, usia dan sebagainya. Lalu ada kategori sampai subkategori ya. Jadi misalnya fashion, hijab dan lain-lain. Karena ini udah di kategori ya. Misalnya ini fashion wanita ya, nih. Nah, nanti di fashion wanita nih banyak nih. Nah, ada atasan, ada celana, Anda mau main di apa? Banyak ya. Misalnya dress. Nah, nanti juga di dressnya ada banyak banget ya. Oke, ya kan? Ada banyak banget lah pokoknya. Kemudian ada satu lagi itu berdasarkan hobi. Ya, misalnya hobi Anda ingin menjual barang-barang berbau anime atau berbau karakter tertentu, misalnya Hello Kitty, ya udah semua berbau Hello Kitty dijual. Ya, panci Hello Kitty, sendok Hello Kitty, apapun ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita riset produk yang larisnya misalnya, dan tentukan berdasarkan, kalau saran saya berdasarkan passion atau pengalaman Anda selama ini. Misalnya ya passion, hobi, minat Anda. Misalnya, wah saya hobi atau saya pernah punya pengalaman jualan hijab, ya udah mulailah dari hijab. Kalau Anda baru memulai, saran saya jauhi produk-produk yang punya banyak varian, punya banyak ukuran, punya banyak warna, itu ya, ada size, ada warna, itu saran saya hindari. Kalau Anda berjualan pemula ya, misalnya Anda baru memulai. Nah, misalnya gini, Anda mau, jangan sampai udah ada ukuran, ada warna lagi. Jadi nanti kadang-kadang, apalagi kalau barang-barang perempuan ya, kadang-kadang repot nih. Dia udah suka warnanya, tapi ukurannya nggak ada, atau ukurannya ada, tapi warnanya nggak cocok. Nah, ini repot. Kadang perempuan tuh adanya dia maunya merah bata, adanya merah muda, atau diganti apa yang lain. Nah, ini nggak mau, biasanya malah repot kita ya.
atau banyak nanyanya warna ini ada nggak, warna ini ada nggak, warna ini ada nggak, dan seterusnya. Oke, ya. Setelah Anda, ini banyak banget ya barang-barang yang bisa Anda jual. Ini produk laris semua karena ini lagi tren di Tokopedia. Oke, misalnya Anda mau berjualan, sebentar, kita coba cari yang seraknya di mana lah gitu ya. Kalau bisa yang di bawah 100.000 nanti barangnya. Nah, misalnya yang lucu-lucu kayak gini nih. Oke, tempat sampah karakter. Nah, ini kan. Nah, risetnya kalau di marketplace itu biasanya mudah saja filter berdasarkan penjualan. Ini produk yang lagi trending ya. Kemudian lokasi supplier biasanya Jabodetabek, pengiriman lebih mudah dan bisa mendukung same day service. Same day service itu kayak Gojek dan kawan-kawan. Karena kalau di sini juga ada orang yang re-upload barang dari supplier ya, cuma re-upload, reposting. Nah, biasanya kalau dia dropshipper yang cuma re-upload itu dia nggak bisa same day service. Itu kayak Gojek, Gosen itu biasanya nggak bisa karena ya, itu cuma orang-orang yang nyetok gitu ya. Oke. Ini sudah ya, misalnya penjualan. Nah, di sini ada harga 28.000. Kita coba cari misalnya harga termahalnya itu berapa. Range harganya. Jadi kita bisa tahu kisaran harganya. Kira-kira marginnya itu bisa dimainin nggak? Kayaknya tipis ya marginnya ya. Saran saya kalau ingin berjualan dengan Facebook Ads itu marginnya minimal 50.000 atau 100.000 lah sekalian. Kita patok tinggi ya 100.000. Jadi Anda jualannya semangat. Oke. Mungkin tas sepatu nih, coba kita lihat ya, tas sepatu nih kayaknya lucu juga. Oke, tas sepatu coba kita filter. Ini berdasarkan penjualan Jabodetabek same day service. Kalau merchant Anda boleh pilih yang gold merchant, yang ratingnya di atas 4 kalau mau tambahan ya, 4 sampai 5 artinya dia supplier. Oke, di sini yang penjualannya paling tinggi. Nah, ini ada yang atasnya biasanya iklan ya, ada garisnya ini atasnya iklan, ini ada top ads ya. Jadi dia pasti bukan berdasarkan penjualan, dia akan dipromosikan oleh top ad si Tokopedia karena beriklan. Kita bawahnya ya yang nggak ada logo apa nih kayak corong ini ya, biasanya ada iklan. Ini iklan, hasilnya tuh di bawah garis ini. Nah, ini di sini harganya sekitar 19.000 ya, tasnya tas gantung kayak gini. Nah, kita lihat di sini juga variatif ya harganya ya. Ada yang jual 50.000. Nah, ini bisa potensial yang kita mainkan. Misalnya termahal, kita pengen tahu range harganya di marketplace sendiri seperti apa. Oke, ada yang sampai jual 64.000, kemudian ada yang 50.000. Oke, ya 60.000. Oke, sementara tadi harganya dari supplier itu 20 ribuan. Nah, katakan Anda mau jual 50.000 ya, ke 20.000 itu marginnya baru sekitar 30.000 rupiah. Gimana kalau mau menaikkan margin, Anda bisa jual bundle. Jual bundle itu jual paket ya, misalnya nanti kita bisa markup harganya ya. Ini saya buat catatan baru ya di sini.
Misalnya kan margin. Ini kita masih bicara harga di marketplace ya, karena kalau di harga di iklan nanti bisa kita markup lagi. Cuma kita ambil harga bawah, margin yang minimal lah, ya. Margin minimal di marketplace itu bisa 30.000 misalnya. Nah, kalau Anda mau margin di atas 50.000 maka ya bundling. Nah, dua produk, katakan margin profit ya. Di sini harga jual 50.000. Ya sudah, kita bundling jadi harga misalnya 99.000. Nah, di sini kan HPP kita, harga pokok kita tadi dari supplier 20.000 ya, 20.000 kali 2. Nah, jadinya 40.000. Kita ada masih profit 59.000. Karena orang punya sepatu kayaknya nggak mungkin satu, dan ini biasanya ibu-ibu suka ngoleksi ya kan, kalau buat habis olahraga dia suka yang unik-unik juga nih. Nah, saya klik back dulu ya. Ini sekilas ya dari profit dari luar aja, insya Allah ini udah potensial untuk dimainkan ini ya. Oke, ini barang trending dan marginnya oke, bisa dimainkan. Nah, sekarang kita cek ini yang paling banyak ya. Mari kita sortir penjualan oke. Kita coba dua ini 15.000 nih. Ada yang jual 60.000, 50.000 ya. Kita lihat 50.000 ya apa. Nah, ini terjual 1.500 ya, lumayan banyak ini 1.500 ya. Dan kita lihat di sini reviewnya bagus, barang oke, dan tokonya dia sudah reputasi sudah bagus ya, sudah 120.000 terjual, barang oke sesuai gambar, oke, ada rupa, ada harga sesuai gambar, oke, bahan agak tipis ya, memang tas sepatu mau gimana lagi, masa tebel ya kali. Produk bagus. Oke, kemudian ini review tanggal 28. Sekarang ini saya buat tanggal 30 baru kemarin ya. Artinya nih sehari bisa banyak masuk review. Artinya setiap hari ada penjualan masuk. Artinya kalau setiap hari ada penjual, kita lihat ulasan ya. Kita buka tab ulasan atau review. Kalau masih ada review aktif yang baru-baru saja, nah berarti si seller ini atau si produk ini masih laris, masih ada pasarnya gitu ya. Oke, bagus ya. Rata-rata 2 hari 3 hari yang lalu, ada juga yang hari ini. Oke, kita buka supplier lain, dia juga 500 terjual nih ya, sama ya kayak tadi ya. Ya, versi 3 ada beberapa versi, Anda juga perhatikan di sini gambarnya. Usahakan produk yang sama ada di beberapa toko, sehingga kalau toko yang ini sudah habis, Anda bisa ke toko sebelah, ke supplier yang lain. Nah, ini sama ya. Oke, sama sama yang ini. Oke, cuma beda labelnya aja, Anda perhatikan. Oke, ini mungkin tapak belakang. Kalau lihat di sini sih sama ya, ada labelnya ini sama ya. Oke, kemudian ini juga, ini modelnya agak beda ya. Tapi ya kita dapat kisaran harga ya. Ini masih sedikit, tapi ini yang agak mahal tadi ya. Oke, kemudian ini produk sudah oke, sudah bisa dites ya. Nah, ini kan banyak yang habis. Nah, oke, Anda bisa cek di supplier lain apakah stoknya yang
habis itu ada gitu. Jadi nggak ada masalah kalau habis order di toko sebelah. Nah ini banyak juga yang habis ya. Tinggal warna orange, kuning. Nah ini potensial untuk dimainkan, cuma kayaknya masalah di stok ya, banyak yang kosong. Ini kita coba lihat diskusinya ya. Ini ready warna apa, kemudian pink nggak ya kan, kayak suka kayak gini nih, nggak ada ya kan, dia nggak jadi beli. Yang ready cuma tinggal 3. Nah ini produknya menarik, cuma kayaknya masalah di stok. Oke, Anda tinggal cari produk-produk potensial lainnya yang itu aman secara stok ya. Nah, Anda bisa cari dengan pola yang sama. Nah, yang saya ingin berikan catatan lagi adalah kalau di Tokopedia seperti itu, Bukalapak juga sama. Kita bisa lihat di produk trending ya, ada di bawah biasanya. Produk hot, halaman tag. Dan tag populer Bukalapak ini ya, cuma sedikit. Kita bisa juga cross check antar marketplace. Jadi bisa jadi di sini ya, yang sedang trending kita cross check di marketplace lain. Bisa jadi kita dapat harga yang lebih murah, stok yang lebih banyak, seperti itu. Kadang explore Tokopedia sendiri bisa seharian bahkan lebih ya, maksudnya setelah di-explore itu kita dapat banyak banget insight barang-barang untuk dijual yang marginnya lumayan. Barang-barang unik sepertinya juga bisa, misal kita coba ya. Ini ada cetakan lontong. Ini ada men's pad ya, buat jualan produk wanita, juga trending di Tokopedia. Kemudian kita bisa lihat penjualan. Nah, ini ada harga 20.000, ada yang 14.000 ya kan. Kita bisa main margin. Nah, ini ada yang jual 3 pieces 70.000. Kita lihat range harganya yang kira-kira bisa biasanya kalau produk kayak gitu ya jualnya paket ya, paket misalnya paket 5, 6, 12 selusin misalnya itu ya. Kemudian apa lagi ya, yang jelas yang ada di sini adalah produk-produk yang sedang trending. Kalau di Shopee dia ada pencarian populer di sini ya, pencarian populer yang dicari terbaru. Di Shopee ini terkenal dengan promo diskon ongkir. Jadi bisa juga Anda tanya, misalkan Anda mau produk seperti ini, Anda kontak, misalnya Tokopedia sedang tidak ada promo ongkir ya. Nah, Anda tanya di Shopee apakah dia punya toko di Shopee. Lalu kalau punya toko di Shopee apakah bisa gratis ongkir. Sedang ada promo, kita bisa menekan biaya lumayan ya. Jadi kita bisa free ongkir ketika mengirim barang ke konsumen. Oke, seperti itu. Kemudian Jack Mall juga banyak ya barang-barang. Jack Mall ini pengiriman dari Jack Mall, dia packagingnya rapi karena dari gudangnya dia langsung, dan lebih ke barang-barang
IT, gadget gitu-gitu sih. Walaupun sekarang lebih umum ya, cuma masih didominasi. Oke, itu ya cara validasi produk. Jadi Anda bisa lihat di hotlist, ini banyak banget yang bisa dijual. Apalagi kalau di kosmetik itu banyak sekali. Dan saran saya ya jual produk-produk yang marginnya bisa lumayan dimainkan. Kemudian, oh ya, satu hal yang saya hampir lupa. Nah, setelah misalnya Anda menemukan beberapa produk dalam hasil riset, itu Anda bisa buat catatan sederhana di Google Sheet atau di Excel. Saya kita buat ya. Intinya adalah untuk mencatat tren. Jadi ketika riset produk, sambil jalan kita juga bisa mengetahui tren. Misalnya gini, ini nama produk, terus ada supplier. Atau kalau malas nulis supplier ya udahlah, linknya aja. Nah, ini di sini kita bisa masukkan tanggal. Tanggal misalnya Senin, Selasa gitu ya. Harinya nanti bisa Anda ganti tanggal. Nah, nama produk tadi misalnya nih, tadi apa tuh? Ini atas Korea. Kita copy, kita paste. Kemudian link produknya. Oke, kita paste. Nah, misalnya hari Senin ini jumlah sales atau jumlah review ya. Sales atau juga Anda bisa ulasan, terserah aja. Ya, Anda bisa misalnya Anda pantau di sini 1.500 ya. Di Selasa berapa, Rabu berapa, atau ya kalau tidak bisa dilihat secara detail ya kan bisa jadi 1.500 sekian. Kita lihat ulasan. Kalau ulasannya naik terus, nah berarti produk ini masih laku, masih laris. Misalnya ini 142, di sini mungkin 160, di sini 161, 199 misalnya. Jadi kita tahu kenaikan ulasannya ada berapa. Ini salah satu teknik spying yang saya lakukan juga. Saya lihat ya, walaupun kadang juga ada beberapa riset yang tidak saya catat gitu. Cuma yang penting kita bisa tahu trennya. Oke. Itu sekilas tentang riset produk yang laris di marketplace. Selanjutnya adalah gunakan Google Trends. Google Trends kita bisa memvalidasi apakah bagaimana perbincangan. Biasanya kalau produk laris di sini itu ada yang googling, ya kan? Pada produk sedang tren ya, kita sedang tren produk apa ya, itu pasti di googling. Misalnya tentang beberapa hal yang sedang trending ya, 3% terakhir. Nah, kita mau mencari, jelajahi, Anda klik di sini lalu jelajahi. Misalnya ini ya, apa nih? Tas sepatu. Nah, tas sepatu 12 ini bulan terakhir Indonesia saja. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat ada sedikit tren penurunan ya. Bisa jadi kalau tren yang terus menurun ya mungkin sudah berakhir ya, sudah mau menjelang turun gitu ya. Oke, kemudian
pencariannya juga ya, kita bisa tahu di sini kota-kota yang bisa ditarget. Ada Jabodetabek, nggak ada Jakarta ya. Makassar, Bekasi, Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Jakarta ini kota yang melakukan pencarian penelusuran terkait dengan tas sepatu. Oke, kalau kita lihat mungkin 90 hari terakhir, kita mau lebih tahu detailnya. Oke, cenderung stabil. Kalau 5 tahun terakhir, ya datanya memang ini ya, tahun 2017 agak-agak menurun. Oke, jadi kita bisa mencari produk lainnya ya. Jadi kosmetik ini memang nggak bisa diselesaikan dalam satu materi karena stepnya panjang sekali, dan ini saya riset, saya pandu step by step seakan-akan saya sedang meriset produk yang seperti yang biasa saya lakukan ketika dulu melakukan dropshipping dari Tokopedia. Nah, itu ya, jadi kita bisa menggunakan beberapa tools ya, dan ini yang bisa dilakukan untuk memvalidasi produk laris. Kalau Anda menemukan produk unik yang laris, yang demand-nya pasti ada di marketplace, penjualannya cenderung stabil, ya saran saya sih nyari produk-produk yang evergreen ya, yang penjualannya tadi kan trennya agak menurun, tas sepatu mungkin, produk-produk kesehatan, kecantikan tuh cenderung stabil seperti itu. Untuk Anda yang baru memulai lebih aman daripada mengambil produk yang momentum gitu ya. Kadang trennya sedang naik, lagi turun. Nah itu berbahaya buat cash flow ya, agak rawan. Nah seperti itu ya. Riset produk yang produk yang pasti laris, karena kita hanya akan menjual produk yang laris. Yang ngapain menjual produk yang sudah menurun trennya gitu kan, hanya akan buang-buang uang saja. Oke, itu sekian video kali ini. Silakan Anda riset produk-produk potensial yang berpotensi laris. Setelah ini kita akan riset bagaimana kompetitor dan persaingannya di Facebook itu sendiri. Sekian, tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan Anda sudah menemukan lebih dari satu atau bahkan lebih dari 3 produk yang potensial untuk diiklankan di Facebook. Tadi ya, beberapa kriteria sudah saya jelaskan. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.